Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan Dapur Yudi yang pada kesempatan ini akan berbagi menu sehari-hari, menu yang mudah dan nikmat tentunya, yaitu akan berbagi olahan sayap ayam ya. Akan saya masak menjadi ayam goreng tepung. Ini seperti menu chicken boxing ya, tetapi berbeda dengan chicken boxing. Hanya saja cara pengolahannya berbeda. Oke, langsung aja kita memasaknya. Pada kesempatan ini saya menggunakan sayap ayam sebanyak 8 buah sayap ayam. Jadi ini akan menjadi 16 potong ayam goreng sayap. Langkah yang pertama ya, kita potong terlebih dahulu sayapnya di dua bagian seperti ini. Kemudian dari bagian ini ya, ini daging ayamnya kita lepaskan ya, kita lepaskan dari tulangnya seperti ini ya. Kemudian ditarik ke bagian ujung sayap yang lainnya. Maksudnya bagian tulangnya ya, di ujung seperti itu kita tarik, kita kumpulkan ya seperti ini. Oke, kita buat seperti ini. Kemudian bagian yang lainnya juga sama. Jadi daging ayam yang menempel pada tulang kita lepaskan dengan menggunakan pisau tentunya. Kemudian setelah terlepas, kita arahkan daging ayamnya itu ke salah satu ujung bagian tulang dari sayap ayam ini seperti ini ya. Kita jadikan satu supaya apa, nanti daging ayamnya terkumpul di salah satu ujung tulang dari ayam. Oke, jadinya seperti ini ya. Nah, sudah terkumpul daging ayamnya. Nanti ini yang akan kita olah, akan kita tepungi. Semuanya kita proses seperti demikian tadi. Kita potong menjadi dua bagian dan kita kumpulkan daging ayamnya ke salah satu ujung tulang dari sayap tersebut. Oke, setelah selesai semuanya ya, kemudian daging ayam ini kita marinasi. Yang pertama menggunakan yaitu merica bubuk sebanyak kurang lebih 1/4 sendok teh merica bubuk. Kemudian saya menggunakan garam pula yaitu sebanyak 1/4 sendok teh garam, dan juga kaldu bubuk sebanyak 1 sendok teh kaldu bubuk. Dan juga saya menggunakan yaitu saus raja rasa. Saya gunakan saus raja rasa sebanyak 1 sampai 2 sendok makan saus raja rasa. Kemudian kita aduk merata supaya ayam ini bisa benar-benar meresap ke dalam bumbunya. Jadi ayam dan bumbunya ini bisa menyatu. Maka kita aduk rata, kemudian kita simpan kurang lebih selama 10 sampai 15 menit. Maka selanjutnya yaitu kita persiapkan tepungnya. Saya menggunakan yang pertama 1 buah telur, kemudian kita tambahkan bumbu sebanyak 1 sendok teh kaldu bubuk, kemudian garam sebanyak 1/4 sendok teh garam, kemudian juga merica bubuk sebanyak 1/4 sendok teh merica bubuk, dan juga yaitu saus raja rasa sebanyak 2 sendok makan saus raja rasa. Kemudian bumbu ini dan telur juga kita kocok supaya bumbunya ini bisa tercampur dengan merata. Kita kocok terlebih dahulu hingga benar-benar tercampur merata. Kemudian baru kita tambahkan yaitu tepung terigu. Pada kesempatan ini saya menggunakan tepung terigu segitiga biru. Saya menggunakan tepung terigu sebanyak 7 sendok makan tepung terigu. Oke, kita masukkan terlebih dahulu tepung terigunya. Sekali lagi sebanyak 7 sendok makan tepung terigu. Kemudian kita aduk ya, tepung terigu dan juga telur dan bumbu-bumbunya yang lainnya. Di sini kita tambahkan air ya. Airnya secukupnya saja. Jadi kita buat adonan di sini jangan terlalu cair dan juga jangan terlalu kental. Seperti membuat adonan untuk menggoreng pisang ya. Ya, kita tambahkan di sini masih kurang cair dikit ya. Ya, oke, kita aduk terlebih dahulu.
hingga benar-benar rata, kurang lebihnya seperti ini ya. Jadi adonannya itu seperti kita goreng pisang, kemudian kita goreng tempe dan sebagainya. Oke, setelah sesuai dengan harapan kita tepungnya, kemudian kita panaskan yaitu minyak gorengnya. Kita gunakan minyak goreng secukupnya dan kita tunggu minyak gorengnya hingga panas ya. Tapi juga jangan terlalu panas, nanti takutnya jika minyak goreng terlalu panas itu ayam akan bisa menjadi gosong. Oke, kita masukkan ayamnya ke dalam adonan tepung. Pada saat pertama di sini saya memasaknya tepungnya agak tebal ya, jadi agak besar nanti hasilnya. Oke, kita masukkan ayam ke dalam minyak gorengnya. Oh ya, sebagai tambahan informasi, jika kita menghendaki di dalam proses menggoreng di sini lebih cepat dan hasilnya lebih sempurna, maka kita gunakan minyak goreng yang lebih banyak ya. Jadi semua bagian dari ayam ini bisa terendam ke dalam minyak goreng. Jadi tentunya hasilnya akan lebih baik dan juga proses masaknya akan lebih cepat. Jadi pada kali ini ya saya menggunakan minyak goreng secukupnya saja, dengan tujuan sebenarnya kita bisa menghemat penggunaan dari minyak gorengnya. Oke, kita goreng terlebih dahulu ayamnya seperti ini ya. Jadi kita goreng dengan api sedang saja, dengan tujuan supaya nanti ayam ini hasilnya itu benar-benar matang ya. Jangan sampai luarnya sudah seperti matang atau tepungnya sudah berubah warna kecoklatan, tetapi ternyata ayamnya itu masih mentah ya. Kadang-kala ada yang hasilnya itu ayamnya masih mengeluarkan darah. Nah, itu biasanya akibat dari minyak terlalu panas atau api terlalu besar, kemudian yang luarnya atau tepungnya itu sudah nampak matang, tetapi di dalamnya ayam itu belum matang. Maka di sini sangat penting sekali kita menggunakan api sedang saja supaya nanti hasilnya lebih maksimal. Ayamnya benar-benar matang dan tepungnya pun juga tidak gosong ya atau hangus. Oke, kemudian kita goreng yang kedua kalinya. Yang kedua di sini saya gunakan tepung tidak terlalu tebal ya. Jadi ini sebenarnya sesuai selera saja, boleh digoreng dengan tepung tebal nanti hasilnya besar gitu kan, dan tepung yang tipis tentunya hasilnya agak lebih kecil. Dan ini sebenarnya bisa menjadi suatu peluang usaha kita, bisa kita buat salah satu ide untuk usaha yang membuatnya juga simpel ya, tidak ribet, tidak seperti Kentucky yang harus ada gripsinya, ada gritinya. Tapi di sini tidak seperti itu, sangat mudah sekali. Kita hanya tepungi ya seperti goreng pisang, goreng tempe, tetapi hasilnya juga sangat luar biasa dan tentunya bisa menjadi salah satu peluang usaha bagi bapak dan ibu semuanya. Oke, kita goreng terlebih dahulu ya ayamnya hingga benar-benar matang. Oke, setelah matang bisa kita nikmati, bisa dengan menggunakan berbagai macam aneka saus. Dan ini hasilnya, ini ayam yang saya goreng dengan menggunakan tepung agak tebal. Hasilnya tentunya lebih besar karena tepungnya itu lebih tebal ya. Dan ini hasil dari ayam yang saya goreng dengan menggunakan tepung lebih sedikit atau tepung tipis ya, ini perbedaannya. Demikian dari Dapur Yudi, semoga resep pada kesempatan ini bisa bermanfaat bagi sahabat Dapur Yudi semuanya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kuliner.